Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, tanggal 23 Juli telah ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional. Dan tema untuk tahun ini adalah ramah dan peduli anak, yang merefleksi seberapa jauh kita sebagai orang tua telah memberikan yang terbaik buat anak kita. Agaknya ini relevan dengan gerakan yang ada di kampus kita tercinta, yakni Takrimul Aulad. Takrimul Aulad bukan hanya dimaknai dengan memuliakan anak, dengan menghormati dan memberikan hak-hak mereka, tapi juga bisa diartikan dengan membuat anak menjadi mulia dengan takwa, dengan ilmu, dan juga dengan akhlak. Bukankah yang paling mulia di sisi Allah adalah Dia yang paling bertakwa di antara kita? Inna akramakum indallahi atqakum. Anak mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat. Di antara perwujudan takrimul aulad adalah mengasuhnya secara baik dan mendidiknya secara optimal, sebagaimana kisah berikut. Di Ohio, Amerika Serikat, pada tanggal 11 Februari 1847, lahir seorang anak dengan panggilan Tommy. Dia lahir dengan kemampuan biasa-biasa saja. Bahkan saat belajar di sekolah, Tommy tidak mampu mengikuti pelajaran yang diajarkan di sekolahnya. Oleh sebab itu, Tommy selalu mendapatkan nilai yang buruk dan mengecewakan. Para guru sekolah akhirnya angkat tangan dalam usaha mendidik Tommy. Pada suatu hari, kepala sekolah memanggil Tommy dan memberikan sepucuk surat kepadanya sambil berpesan, "Berikan surat ini kepada orang tuamu dan jangan sekali-kali membukanya di perjalanan." Tommy kecil dengan antusias membawa surat itu pulang dan memberikan kepada ibunya. Setelah membaca surat tersebut, sang ibu menangis. Dan ketika ditanya oleh Tommy tentang isi surat yang membuatnya menangis, sambil berurai air mata, sang ibu membaca dengan suara keras, "Putra Anda sangat jenius. Sekolah kami terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Harap Anda mendidiknya sendiri." Jamaah rahimakumullah, maka demikianlah sang ibu menarik Tommy kecil dari sekolah. Dan mulai saat itu dia melaksanakan pengasuhan, pendidikan dan proses pembelajaran anaknya di rumah. Dia ajarkan segala pengetahuan yang dimiliki dan tiada henti-hentinya memotivasi anaknya untuk tidak pernah lelah belajar. Tommy pun belajar dengan bebas dan leluasa di rumahnya, tanpa memikirkan target nilai pelajaran yang harus dicapainya. Dan satu karakter istimewa yang dimiliki oleh Tommy adalah keingintahuannya yang sangat luar biasa terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Maka dia pun rajin melahap buku-buku ilmiah dewasa. Tommy melakukan berbagai macam eksperimen luar biasa
Di usia 12 tahun, Tommy sudah memiliki laboratorium kimia di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian dia berhasil membuat telegraf yang sekalipun bentuk dan modelnya sederhana dan primitif, tapi sudah bisa berfungsi. Demikianlah bermula dari homeschooler di usianya yang masih sangat belia, Tommy kemudian menjelma menjadi seorang ilmuwan hebat. Saat usianya 32 tahun, dia telah menakjubkan orang-orang dengan membuat dunia tidak lagi gelap gulita ketika malam hari. Tommy yang dianggap bodoh waktu kecil itu berhasil menciptakan bola lampu pijar yang mengubah wajah malam menjadi terang benderang. Jauh setelah ibunya wafat dan Tommy telah menjadi tokoh ilmuwan penemu ternama, suatu hari di rumah dia melihat-lihat barang lama keluarganya. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah surat yang terlipat di laci sebuah meja, yang dia yakini adalah surat yang dulu dia bawa dari sekolah untuk diberikan kepada ibunya. Dia membuka pelan-pelan dan membaca isi surat tersebut. Dia terguncang saat mengetahui ternyata isi surat tidak sebagaimana yang dibacakan oleh ibunya di hadapannya dulu. Dalam surat itu tertulis dengan sangat jelas, "Putra Anda adalah anak yang bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi di lembaga pendidikan kami." Tommy tidak kuasa menahan air matanya. Dia menangis berjam-jam setelah membaca isi sesungguhnya dari surat itu. Dia kemudian menulis di dalam buku hariannya, "Saya, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh, yang karena apresiasi seorang ibu yang sangat luar biasa, mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya." Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran anak sangat penting demi meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Anak menjadi alasan bagi orang tua pekerja untuk kangen pada rumah. Sesibuk apapun kita bekerja, selalu ada alasan untuk pulang karena ada anak di rumah. Kita pun menjadi lebih fokus dan disiplin di dalam mengatur jadwal demi keluarga. Anak juga menjadi buah hati yang menyenangkan. Meskipun anak tidak selalu bersikap baik, namun kehadiran mereka selalu menyenangkan. Sebab dengan anak, orang tua bukan cuma mengajarkan, tetapi juga sama-sama belajar tentang kehidupan. Dengan memiliki anak, orang tua akan terinspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sebab mereka ingin menjadi contoh yang ideal bagi buah hatinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Islam anak adalah aset sekaligus amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang begitu besar dalam hal pengasuhan anak dan pendidikannya. Paling tidak terdapat beberapa kewajiban orang tua terhadap anaknya menurut Islam. Yang pertama adalah memberi nama yang baik, karena nama adalah doa untuk anak. Yang kedua adalah memberikan pendidikan agama dengan mengajarkan sholat, membaca Al-Quran, dan segala macam ibadah yang lain. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa maksud dari ayat "Qu anfusakum wa ahlikum naro", peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, adalah didiklah dan ajarkan kepada keluarga kalian hal-hal yang membuat mereka taat kepada Allah dan melarang mereka dari berbuat maksiat kepadanya.
Kewajiban orang tua yang ketiga adalah memberi nafkah yang halal. Kehalalan nafkah ini harus diperhatikan karena apa yang dikonsumsi oleh anak akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik dan akhlaknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, pendidikan yang baik akan mengantarkan anak menjadi seorang yang soleh sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua. Orang tua menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab dalam memberikan pelajaran iman, adab, dan juga akhlak pada anaknya. Pelajaran yang mungkin belum tentu ada dan difasilitasi di sekolah-sekolah pada umumnya. Allah telah memperingatkan kita untuk menjaga dan mempersiapkan sebaik-baiknya anak kita sebagai generasi penerus yang kuat, yang kokoh dan tidak lemah. Sebagaimana firman-Nya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Pembekalan dalam hal ini tidak hanya menyangkut masalah materi, tetapi juga hal-hal yang bersifat imateri. Kepada anak perlu diberikan bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan, serta kesegaran jasmani agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, yang cerdas dan bertakwa kepada Allah. Namun perlu diingat, kemampuan orang tua mendidik anak ada batasnya. Sedang pintu pertolongan Allah tidak terbatas, maka kita iringi proses mendidik anak dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.